Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, kekejaman bangsa Israel pada rakyat Palestina seringkali melampaui batas-batas kemanusiaan. Itulah mengapa kemudian ada yang menyebutkan tindakan semena-mena itu dimaklumi karena memang keturunan kera. Lalu mana mungkin manusia berasal dari kera atau bahkan babi? Orang-orang Yahudi di masa lalu memang pernah dikutuk menjadi kera dan babi. Hal ini disebutkan di dalam beberapa surat Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Dalam surat Al-Ma'idah Allah berfirman, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka yang dijadikan kera dan babi dan menyembah Tagut, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 60. Di ayat yang lain Allah berfirman, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, mereka mengerjakannya. Kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 66. Tiga ayat ini jelas-jelas menyebutkan bahwa sebagian umat Yahudi yang membangkang itu dihukum dengan cara yang sangat aneh. Mereka dikutuk berubah wujud menjadi kera dan babi. Hukuman ini bersifat penghinaan dan untuk menjatuhkan mentalitas kaum yang membangkang dari perintah Allah. Jarang-jarang ada jenis hukuman sedahsyat itu. Biasanya paling-paling ada banjir, angin topan, gempa bumi atau wabah yang jadi korban cukup banyak. Tapi kalau hukuman menjadi kera dan babi, memang hukuman yang sangat bersifat psikologis. Martabat si pelaku dipermalukan di depan umum. Tentunya karena dosa yang dilakukannya sudah kelewatan. Barangkali karena ada ayat yang menceritakan Yahudi dikutuk menjadi kera dan babi, maka ada sebagian kita yang beranggapan bahwa sebagian dari orang Yahudi itu berarti anak keturunan kera dan babi. Sayangnya, anggapan ini kurang tepat. Sebab kalau kita baca di dalam kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ternyata kera dan babi kutukan itu tidak lama kemudian mati dan tidak berketurunan. Jadi tidak ada istilah bangsa keturunan kera dan babi, karena ternyata kera dan babi jadi-jadian itu mati dan tidak ada keturunannya. Awalnya dahulu Rasulullah SAW pernah juga menduga sejenis hewan yang mirip biawak dan disebut dengan dab sebagai keturunan dari babi dan kera atau hewan yang dikutuk dari manusia, sehingga disebutkan bahwa beliau SAW tidak mau memakannya. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hewan itu bukan keturunan dari penjelmaan manusia Yahudi yang dikutuk, dan bahwa Yahudi yang dikutuk menjadi kera dan babi itu kemudian hanya hidup selama 3 hari saja, sesudah itu mati. Jadi boleh dibilang bahwa mereka sebenarnya dihukum mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelum matinya wujud mereka berubah dulu jadi binatang. Dan karena setelah itu mereka mati, tentu tidak akan ada keturunannya. Dan akhirnya Rasulullah SAW membiarkan para sahabat memakan daging dab atau semacam biawak itu meski beliau sendiri tidak memakannya. Peristiwa ini oleh para ulama disebut sebagai takrir atau pembolehan dari Nabi SAW atas hukum suatu masalah, meski beliau sendiri tidak melakukannya. Keterangan seperti ini disebutkan dalam kitab tafsir, khususnya yang membahas tentang kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ashabus Sabti atau mereka yang melanggar larangan untuk mencari ikan di hari Sabtu. Di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa orang yang dikutuk menjadi kera dan babi itu tidak hidup kecuali 3 hari saja. Dan telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak mengubah manusia menjadi kera atau hewan lainnya lalu bisa beranak pinak. Karena itu meski banyak orang menjuluki Zionis Yahudi itu dengan beragam sebutan yang buruk seperti bangsa yang kejam, pelaku kejahatan, kriminal, haus darah, pembunuh yang tangannya berlumuran darah, setan pencabut nyawa atau apapun, tapi yang pasti mereka bukan keturunan dari kera dan babi. Apalagi para penafsir Al-Quran sepakat bahwa yang dikutuk menjadi kera bukanlah seluruh bangsa Yahudi, hanya sebagian dari mereka saja yang demikian. Bahkan para mufassir mengatakan bahwa kejadian itu hanya menimpa penduduk suatu desa saja yang hidup di tepi pantai. Mata pencaharian mereka adalah menangkap ikan di laut. Allah telah melarang mereka untuk menangkap ikan di hari Sabtu karena hari itu adalah hari khusus untuk beribadah bagi kaum Yahudi. Namun mereka melanggarnya karena sengaja Allah menguji mereka. Caranya justru di hari Sabtu itulah ikan-ikan bermunculan dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi di selain hari Sabtu terlarang itu, ikan-ikan seolah lenyap dari laut. Karena itulah sebagian dari penduduk desa itu melakukan kecurangan. Mereka memasang perangkap pada hari Jumat sore menjelang masuknya hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka tetap beribadah. Dan pada hari Minggu, perangkap-perangkap itu telah dipenuhi ikan. Cara yang mereka tempuh ini tetap dianggap sebuah pelanggaran juga. Dan oleh karenanya, mereka yang melakukannya dikutuk menjadi kera dan babi yang hina. Wallahu a'lam. Pemirsa, ada doa yang sangat dahsyat diajarkan Nabi SAW kepada umatnya. Doa apakah itu? Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, banyak cara orang mengawali harinya. Ada yang melakukannya dengan olahraga agar bugar sepanjang hari. Ada pula yang mengawalinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memikirkan masalah pekerjaan. Dan masih banyak orang mengawali harinya agar hari yang akan dijalaninya tetap baik dan positif. Namun ada sebuah cara yang diajarkan Nabi SAW untuk mengawali hari kita, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apa yang dibaca? Nabi SAW mengajarkan doa untuk mengawali harinya dengan membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku minta kepadamu ilmu-ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lalu kapan doa ini dibaca? Doa yang agung ini dibaca setelah selesai dari sholat subuh dan termasuk bacaan zikir ba'da sholat, namun dikhususkan pada sholat subuh saja. Ini dikuatkan pula pada redaksi lain dalam Musnad Ahmad. Nabi SAW membaca fi dubur al-fajri atau di belakang sholat fajar apabila beliau sudah selesai sholat. Mengapa Nabi SAW membaca doa ini untuk mengawali harinya? Dengan dibacanya doa ini oleh Nabi SAW setiap selesai sholat subuh, berarti sudah menunjukkan keutamaan dan keistimewaan doa ini. Isinya doa ini memang sangat luar biasa, berisi arahan seorang muslim dalam mengisi harinya. Artinya untuk mengisi harinya, seorang muslim hendaknya memfokuskan 3 hal ini, agar tidak lepas dari mencari ilmu yang manfaat, rizki yang halal, dan beramal soleh yang diterima. Inilah yang memang dibutuhkan seorang muslim dalam menjalani hari-harinya. Sangat luar biasa, Nabi SAW mengawali permintaan dalam doa ini dengan ilmu yang manfaat, sebelum beliau meminta rizki yang baik dan amal yang diterima. Ini mengisyaratkan dengan ilmu yang manfaat, seorang muslim bisa membedakan antara rizki yang baik, halal, dan yang tidak baik. Bisa membedakan antara amal solih yang diterima dan amal yang tidak solih yang akan tertolak. Karena terkadang seseorang rancu menilainya. Ia mengira mengerjakan amal solih yang akan diterima, padahal hakikatnya tidak demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Terkadang terjadi pula seseorang mengira rizki dan harta yang diperolehnya adalah baik dan bermanfaat, padahal sebenarnya ia buruk dan membahayakan. Dan seseorang tidak bisa membedakan antara yang bermanfaat dan membahayakan, yang baik dan yang buruk, kecuali dengan ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, artinya ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan orang lain. Di dalamnya terkandung makna bahwa ilmu ada dua macam, ilmu nafi' atau ilmu yang manfaat dan ilmu yang tak manfaat. Ilmu nafi' atau yang bermanfaat yang paling utama adalah ilmu yang diperoleh seorang muslim yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu manfaat inilah yang sering diminta oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Ya Allah, jadikan manfaat untukku apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku apa-apa yang manfaat bagiku, dan tambahkanlah ilmu yang manfaat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu mengapa harus meminta rezeki yang baik atau yang halal? Makna rizqan thayyiban dalam doa yang diajarkan Nabi SAW adalah rizqan halalan atau rizki yang halal. Ini juga mengisyaratkan bahwa rizki ada dua bentuk. Pertama thayyib atau baik, dan rizki khabith atau buruk. Sedangkan Allah Ta'ala adalah thayyib, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang telah diperintahkan kepada para rasulnya. Wahai para rasul, makanlah kamu dari yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Makan yang halal akan membantu seseorang dalam beramal soleh. Siapa yang makanannya halal, maka anggota badannya akan terdorong untuk menjalankan ketaatan. Sebaliknya, siapa yang makanannya haram, maka anggota badannya akan terdorong berbuat maksiat, baik ia kehendaki atau tidak, ia tahu atau tidak. Imam Ahmad mengatakan, apabila makanan mengumpulkan 4 perkara, maka ia telah sempurna. Pertama, apabila disebut nama Allah di awalnya, memuji Allah Alhamdulillah di akhirnya, banyak tangan yang ikut memakannya, dan diperoleh dari jalan yang halal. Lalu mengapa permintaan itu ditutup dengan permintaan agar amalnya diterima? Makna amalan mutaqabbala adalah amal yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Amal yang akan mendapat pahala dan ganjaran yang baik darinya. Ini mengisyaratkan bahwa tidak semua amal yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu diterima, tetapi hanya amal yang soleh saja yang akan diterima. Sedangkan amal disebut soleh apabila dikerjakan hanya untuk Allah semata dan dikerjakan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu, apakah dengan doa ini sudah cukup? Doa ini harus diikuti dengan mengusahakan sebab. Jika seseorang meminta ilmu manfaat, maka ia harus mendatangi majelis ilmu, membaca buku, bertanya, dan selainnya. Jika ia meminta rezeki yang baik, maka ia haruslah bekerja, berdagang, dan cara-cara halal lainnya untuk mendapatkan rezeki. Dan jika ia ingin mendapat pahala dari amal solehnya, maka ia harus mengusahakan syarat-syaratnya, yakni ia harus ikhlas dalam beramal dan menyesuaikan amal dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bisa diperoleh dengan mengesampingkan kepentingan dari selain Allah. Ia menguatkan keinginan kepada Allah. Kedua, bisa diperoleh dengan ia memahami ajaran Islam yang telah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ampunan dan rahmatnya sehingga melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Pemirsa, ada jaminan surga bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Mengapa? Wanita hamil karena diperkosa, bolehkah menggugurkan kandungannya? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak ada bedanya laki-laki maupun perempuan. Namun tak sedikit masyarakat yang selalu mengharap memiliki anak laki-laki sebagai penerus kehormatan keluarga. Namun punya anak perempuan terkadang menyenangkan tapi terkadang mengkhawatirkan. Apalagi pola pergaulan laki-laki dan perempuan itu sering mengkhawatirkan. Tak sedikit orang tua yang mendapatkan cobaan dari anak perempuannya. Karena anak perempuan membutuhkan perhatian ekstra, maka jika berhasil mendidiknya akan mendapatkan ganjaran luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan janji Allah yang luar biasa pada orang tua yang memiliki anak perempuan dalam sabdanya. Barang siapa yang merawat 2 anak gadis hingga akil baligh, maka ia datang pada hari kiamat, sedangkan saya dan dia seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, memberikan nafkah dan bersabar terhadap mereka dalam segala urusannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai 2 anak putri kemudian berbuat baik kepada keduanya, kecuali keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian hadis menjelaskan bahwa pembalasan surga itu juga diperuntukkan bagi laki-laki yang memelihara saudara-saudara perempuannya atau 2 saudara perempuannya. Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa pembalasan ilahi ini diperuntukkan juga bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya 1. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak wanita kemudian bersabar atas tinggal mereka, kesusahan mereka dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya kepada mereka. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana jika 2 anak wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, iya 2 anak wanita juga. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika 1 anak wanita? Nabi menjawab, 1 juga. Hadis riwayat Hakim. Urwah bin Zubair mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya bahwa ada seorang wanita dengan membawa 2 orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta, tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut, lantas wanita tersebut membagi 2 kurma itu dan diberikannya kepada anak perempuannya. Setelah itu dia berdiri dan pergi. Kemudian Nabi SAW datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Mendengar cerita Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan nas-nas yang tegas dan kabar gembira yang terus diulang-ulang ini, maka kelahiran anak wanita merupakan anugerah luar biasa, bukanlah beban yang mesti ditakuti, bukan pula sebagai kenistaan yang dihindari, akan tetapi merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan dan dicari, karena dia merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya yang besar. Agama yang sempurna ini juga memberikan gambaran tentang pengungkapan sikap kasih sayang orang tua kepada anak perempuannya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagi umat beliau melalui pergaulannya dengan putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi SAW dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah. Aisyah berkata lagi, biasanya apabila Nabi SAW melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang padanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggamit tangannya hingga beliau dudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi SAW datang padanya, maka Fatimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya, lalu menciumnya. Sahih Adabul Mufrad. Seorang anak perempuan di hati ayahnya telah memiliki posisi yang terhormat, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW terhadap putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menjadikannya marah, berarti dia menjadikan aku marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Abu Qatadah Al-Ansari menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Menurut keterangan Abul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, jika Rasulullah SAW sujud, Umamah diletakkannya, dan jika beliau berdiri, Umamah digendongnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menukil dari Al-Fakhani, tampaknya rahasia mengapa Rasulullah SAW menggendong Umamah dalam sholat adalah untuk mengubah kebiasaan dan tradisi orang Arab yang tidak suka pada anak perempuan dan tidak mau menggendongnya. Lalu Nabi SAW mengubah kebiasaan mereka, bahkan dalam kondisi sholat, untuk lebih tegas menentang kebiasaan mereka. Keterangan dengan perbuatan lebih kuat daripada keterangan dengan perkataan. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, hamil tidak selalu mendatangkan kebahagiaan bagi wanita. Misalnya hamil akibat diperkosa. Secara umum kehamilan seperti ini sangat tidak diinginkan oleh para wanita, bahkan dianggap sebagai aib yang memalukan bagi dirinya dan keluarganya. Lantas, bolehkah wanita yang hamil karena diperkosa menggugurkan kandungannya, mengingat kehamilan itu sebenarnya tidak diinginkan oleh dirinya? Pada prinsipnya menggugurkan kandungan itu hukumnya haram dan termasuk melanggar syariat agama. Namun dalam kondisi tertentu, mayoritas ulama memberikan keringanan. Menggugurkan kandungan itu boleh jika sesuai dengan syariat dan halangan yang dibenarkan syariat agama. Di antara alasan yang dibenarkan secara syar'i adalah menggugurkan kandungan akibat perkosaan, sementara dia tidak sanggup menahan beban hidup akibat perkosaan yang menimpa dirinya dan mengakibatkan trauma psikologis yang luar biasa. Sebab jika kelak anaknya lahir, dia akan selalu ingat orang yang memperkosanya dan membencinya atau melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, maka wanita yang hamil karena diperkosa mendapat keringanan untuk menggugurkan kandungannya. Tentu saja kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus dengan syarat, yaitu usia kandungannya belum mencapai 40 hari atau sebelum berusia 120 hari. Mengapa boleh sebelum usia kandungannya 40 hari? Sebagai bentuk kehati-hatian, roh telah ditiupkan ke dalam janin. Uzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila nutfah telah berusia 42 malam, maka Allah mengutus malaikat, lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabbi, laki-laki ataukah perempuan? Lalu Rabbmu menentukan sesuai dengan kehendaknya, dan malaikat menulisnya. Kemudian dia, malaikat bertanya, ya Rabb, bagaimana ajalnya? Lalu Rabbmu menetapkan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan malaikat menulisnya. Kemudian ia bertanya, ya Rabbi, bagaimana rezekinya? Lalu Rabbmu menentukan sesuai dengan yang dikehendakinya, dan malaikat menulisnya. Kemudian malaikat itu keluar dengan membawa lembaran catatannya, maka ia tidak menambah dan tidak mengurangi apa yang diperintahkan itu. Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama kontemporer, hadis ini menjelaskan diutusnya malaikat dan dibuatnya bentuk bagi nutfah setelah berusia 6 minggu atau 42 hari. Pendapat mayoritas ulama ini kemudian dikokohkan sebagai fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 dan telah diadopsi sebagai salah satu pengecualian dalam larangan aborsi pada Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009. Meskipun demikian, wanita hamil korban perkosaan yang ingin menggugurkan kandungannya hendaknya berkonsultasi kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti ahli hukum Islam, dokter, dan psikolog untuk memastikan tingkat daruratnya dan kadar trauma psikologisnya. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, jika kita ditanya, apakah Anda takut dimasukkan ke neraka? Kita pasti menjawab ya. 100% akan menjawab, aku takut masuk neraka, aku tidak sanggup masuk neraka. Tapi seringnya pengakuan itu hanya terucap pada lisan saja. Nyatanya, kita mengaku takut akan masuk neraka, tetapi berani melakukan amalan-amalan yang menjerumuskan ke neraka.
Seandainya Allah tampakkan neraka kepada kita, pasti kita tidak akan pernah tersenyum, tertawa, bahagia selama-lamanya. Karena betapa dahsyatnya siksa neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 65 dan 66. Apakah kita tidak takut api yang panasnya 70 kali lipat panasnya dibanding api yang paling panas di dunia menyentuh kulit kita? Sampai kapan kita terus melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada neraka? Kita mengaku takut kepada neraka, tetapi sikap kita justru ingin masuk neraka. Na'udzubillah. Jagalah diri kita dari api neraka. Takutlah kepada neraka yang isinya siksa Allah dan kemurkaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya salah seorang kamu menjaga dirinya dari api neraka, walaupun dengan sebutir kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka hendaklah dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Muslim. Yusuf bin Atiyah menuturkan, suatu ketika Haram bin Hayyan pernah keluar pada malam hari dan berteriak dengan suara lantang, saya sangat heran, kenapa orang yang berharap surga justru tertidur lelap, tidak mengejarnya, dan orang yang benci neraka tertidur, tidak mau lari darinya. Kemudian dia membaca sebuah ayat, maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 97. Mengapa kita yang katanya takut kepada neraka malah terlena dengan dunia, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, padahal waktu itu bisa dimanfaatkan untuk beramal dengan amalan para penduduk surga? Bahkan tak sedikit kita membuang waktu dan umur hanya untuk melakukan maksiat. Kita adalah para pendusta yang mengaku takut tapi berani melakukan apa yang kita takutkan. Jika kita coba menyentuh api sebuah lilin yang tampak sayup-sayup, apakah terasa sakit? Tentu sangat panas, dan siapapun kita tentu tak akan kuat menahan panasnya. Api kecil yang tampak bersahabat dari lilin saja sudah membuat kita tersiksa, apalagi neraka yang sangat dahsyat. Mengapa kita justru berani mendekatinya dengan melakukan maksiat? Itulah mengapa Sufyan Ats-Tsauri selalu tidur lebih awal dan terbangun pada malam harinya. Kemudian ia menyeru, api neraka, api neraka. Saya sibuk memikirkan api neraka daripada tidur dan syahwat. Kemudian ia mengambil air wudhu lalu berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui kebutuhanku yang tidak diketahui orang lain. Aku hanya memohon kepadamu agar selamat dari api neraka. Atha Al-Khurasani radhiyallahu anhu menuturkan, Uwais Al-Qarni pernah berhenti pada dua tempat pengolahan besi. Kemudian ia memperhatikan para pekerja, bagaimana mereka memanaskan besi itu sehingga meleleh. Ia juga mendengarkan suara api membakar besi itu. Kemudian ia terdiam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim siksaan api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 26. Coba kita perhatikan dan renungkan ayat ini. Di neraka itu sangat panas. Kita tentu tidak dapat membuat perumpamaan panasnya seperti apa. Yang jelas api di dunia ini saja sudah sangat panas, apalagi api neraka. Para penduduk neraka pasti akan merasakan kehausan karena di dalamnya sangat panas. Dahaga memuncak tidak tertahankan. Mereka berteriak meminta air minum, maka Allah akan memberi mereka minum. Tapi apa yang didapat? Allah Ta'ala berfirman, dan jika mereka meminta minum, niscaya akan diberi minuman air seperti logam yang terlebur dan menghanguskan muka mereka. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling buruk.
Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Dalam ayat lain Allah berfirman, apakah yang demikian itu sama dengan penderitaan orang-orang yang kekal dalam neraka, yang diberi minuman air yang mendidih sehingga putus-putus usus perut mereka? Al-Quran Surah Muhammad ayat 15. Allah juga berfirman, di hadapannya terdapat neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dari nanah. Dipaksakan meminum nanah itu, tetapi ia tidak dapat menelannya. Lalu datang kepadanya bahaya maut dari segala penjuru, tetapi ia tidak juga mati. Dan di hadapannya terdapat siksaan yang amat keras. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 16 hingga 17. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal berkata, rasa takut akan siksaan neraka menghalangiku untuk makan dan minum. Sa'ad bin Ibrahim menuturkan, Abdurrahman diberi makanan untuk berbuka saat dia sedang puasa. Kemudian ia membaca ayat, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu yang berat dan neraka, serta makanan yang mencekik leher dan siksaan yang pedih. Maka ia menangis sejadi-jadinya dan tidak berbuka sampai makanannya diambil kembali oleh si pemberi. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.